Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alfia. Saya dari kelas 1B, Prodi D4 RPL Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah pengembangan karakter. Nah, di sini saya akan mengambil tema berupa sopan santun dalam kebidanan. Pasti di sini juga rekan-rekan sudah pada tahu ya apa itu sopan santun. Nah, kalau di sini sopan santunnya itu sebagai bidan. Biasa itu meliputi perilaku hormat, empati, kemudian ada komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga, serta menjunjung tinggi kode etik sebagai bidan, profesi dan kemanusiaan. Nah, hal ini juga berarti menempatkan kepentingan klien dan keluarga ini sebagai prioritas utama dibandingkan dengan lainnya. Kemudian juga kita bisa menghormati hak-hak klien dan menjaga kerahasiaan dari si klien tersebut, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai apa aja sih aspek-aspek penting di dalam sopan santun kebidanan ya. Yang pertama, kita harus menghormati harkat dan martabat si klien tersebut. Kita harus menghormati mengenai pendapat klien, kita juga harus bisa menghormati keputusannya, kemudian kita tidak membeda-bedakan mengenai ekonomi ataupun sosial. Nah, yang kedua ini adalah menjunjung tinggi hak klien. Nah, kita juga harus bisa membedakan nih teman-teman, apa sih hak kita dan apa sih hak klien. Nah, yang kita bahas ini mengenai hak klien itu sendiri. Klien berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari kita sebagai bidan untuk klien tersebut. Dan kita juga nggak bisa membeda-bedakan dengan klien yang A atau B dan pelayanannya beda. Tidak ya, kita juga harus bisa menyamaratakan pelayanan yang telah kita berikan kepada klien. Nah, kemudian yang ketiga ini ada komunikasi dengan tepat ataupun efektif. Di sini biasanya kalau biasanya bidan itu harus mempunyai sikap yang ramah, kemudian ada sopan santunnya, tidak mau ngomongin kasar, kemudian kita juga komunikasinya harus baik. Seperti kalau misalkan kita lagi berbicara dengan klien, kita harus menatap matanya atau eye contact ya. Itu bisa kita terapkan kepada pasien-pasien atau klien kita agar mereka itu merasa dihargai dan komunikasinya itu dua arah, bukan cuma berpihak kepada si bidan ataupun berpihak kepada si klien. Kita harus komunikasi dua arah. Nah, kemudian yang keempat ini ada pemberian informasi yang akurat. Bidan juga harus bisa memberikan sebuah informasi yang akurat, yang benar-benar tervalidasi gitu teman-teman. Apalagi sekarang kan banyak hoax-hoax yang beredar ya di sosial media. Kita harus bisa menselisih itu. Kita juga harus bisa memfilter apapun berita-berita yang datang. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang akurat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Makanya penting banget buat bidan untuk mengupgrade selalu ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian yang keberapa ya, menciptakan suasana harmonis ya. Kita harus bisa menciptakan suasana harmonis di dalam ruang pelayanan ataupun ruang bersalin gitu. Nah, kemudian ada yang namanya aspek kerahasiaan. Kita juga harus bisa teman-teman untuk menjaga privasi-privasi mereka. Kita tidak boleh menyebarluaskan data ataupun cerita ataupun selainnya. Kita harus keep silent ya tentang kerahasiaan mereka. Kemudian yang terakhir itu, ini yang gak kalah pentingnya, kita harus tetap profesionalisme. Profesionalisme dalam kebidanan ini harus kita tetap berpegang teguh ya. Seperti bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Biasanya ada keputusan klinis juga, itu harus bisa dipertimbangkan. Kemudian selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, seperti mengikuti pelatihan ataupun mengikuti seminar. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu diterapkan ya dalam sehari-hari. Mengenai bahwasanya bidan itu selalu berani tampil dengan ceria, sopan santun, kemudian beretitut, dan yang keempat itu menyenangkan ya, supaya tidak ada lagi stigma-stigma yang lainnya tidak ya. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.